Tahun itu, 1991. Tanggal yang gak bakal dilupain di sejarah game. Bukan karena ada game baru yang keren. Bukan juga karena ada penemuan baru yang hebat. Bukan. Hari itu beda banget. Hari itu, semua kaget. Gak ada yang percaya. Hari yang bakal ngubah dunia game selamanya. Nintendo, perusahaan game raksasa, lagi ada di panggung. Semua orang nonton. Sony, yang katanya teman kerja Nintendo, juga nonton. Tapi yang kejadian bukan perayaan kerjasama. Itu pengumuman buat semua orang. Pengumuman yang rasanya kayak ditusuk dari belakang. Inilah saatnya Nintendo ngekianatin Sony. Pengkhianatan yang ceritanya masih kedengeran sampai sekarang. Coba bayangin deh. Acaranya namanya Consumer Electronics Show. Orang-orang penting di Sony pasti lagi pede banget. Mereka kan udah sepakat sama Nintendo. Kerjasama yang hebat. Mereka udah siap nunjukin masa depan. Alat tambahan CD-ROM buat Super Nintendo. Namanya Nintendo PlayStation. Kedengeran gak asing kan? Tapi nama itu bentar lagi jadi punya orang lain. Orang yang gak disangka-sangka. Orang yang waktu itu justru lagi disingkirin. Suasananya tegang, semua penasaran. Tapi bentar lagi jadi makin tegang. Terus, semua jadi bingung banget. Nintendo, tanpa kasih tahu Sony, tiba-tiba ngumumin kerjasama baru. Bukan sama Sony, tapi sama Philips. Coba kita mundur dikit ya. Sebelum kejadian heboh itu. Sebelum pengkhianatan itu. Dulu ada harapan. Semua semangat. Nintendo sama Sony lagi kerja bareng. Ini bukan gosip. Ini beneran kejadian. Ken Kutaragi, insinyur Sony yang pinter banget, dia otaknya. Dia udah lihat masa depan. Dia lihat kalau CD-ROM itu bagus banget buat game. Bisa nyimpen data lebih banyak. Suaranya lebih bagus. Gambarnya lebih keren. Dia berhasil yakinin Sony. Terus, dia yakinin Nintendo. Atau paling nggak, itu yang dia kira. Proyeknya punya nama rahasia. Proyeknya beneran ada. Contoh barangnya bahkan udah dibikin. Konsol yang bisa mainin kaset Super Nintendo. Dan juga game-game baru dari CD-ROM. Kerjasamanya dimulai akhir tahun 80-an. Nintendo lagi cari cara buat bikin Super Nintendo Entertainment System. Mereka jadi lebih canggih. CD-ROM waktu itu lagi ngetren banget. CD-ROM bisa nyimpen data jauh lebih banyak daripada kaset game biasa. Artinya, gamenya bisa lebih besar. Dunia gamenya lebih rumit, ada video kayak film. Suaranya sejaning. Consumer Electronics Show, Juni 1991. Ini harusnya jadi momennya Sony. Momen mereka bareng Nintendo. Mereka udah siap. Presentasi mereka udah disiapin. Mereka mau nunjukin Nintendo PlayStation ke semua orang. Masa depan dunia game. Kerjasama dua raksasa. Tapi terus Howard Lincoln, bos Nintendo Amerika, naik ke panggung. Suasananya seru banget. Apa yang dia bilang selanjutnya bikin semua orang kaget bukan main. Nggak cuma di ruangan acara itu, tapi di seluruh dunia game. Itu pengumuman yang nggak ada satupun yang nyangka. Apalagi Sony. Lincoln nggak ngomongin Sony. Dia nggak nyebutin proyek CD-ROM bareng mereka. Malah, dia ngumumin kerjasama baru. Kerjasama sama Philips. Iya, Philips. Malu banget. Marah. Perasaan itu campur aduk di dalam Sony. Apalagi buat Ken Kutaragi. Otak di balik proyek Nintendo PlayStation. Dia yang paling semangat sama proyek ini. Dia udah curahin semua tenaganya. Sekarang dia dihadapkan pilihan sulit. Mundur, nerima kekalahan, biarin Nintendo yang ngatur masa depan? Enggak. Itu bukan caranya Sony. Itu bukan caranya Kutaragi. Pengkhianatan itu nggak bikin mereka hancur. Malah bikin mereka makin kuat. Itu nyalain api semangat. Tekad buat buktiin kalau Nintendo salah. Keinginan buat ikut masuk ke dunia game. Bukan sebagai teman, tapi sebagai saingan. Saingan yang kuat banget. Presiden Sony, Norio Ohga, marah besar. Dia ngerasa dikhianatin banget sama Nintendo. Dia udah dukung idenya Kutaragi. Dia udah setuju sama kerjasama itu. Sekarang, dia kasih Kutaragi tugas baru. Jangan buang proyek itu. Ubah proyek itu. Ambil semua hasil penelitiannya. Ambil semua pengembangannya. Dan bikin konsol punya Sony sendiri. Konsol yang bakal langsung nyaingin Nintendo. Sony terus maju. Dengan cepat. Dengan tekad kuat. PlayStation mulai kelihatan bentuknya. Ken Kutaragi dan timnya fokus ke satu kelebihan utama CD-ROM. Sementara Nintendo, walaupun udah sama Philips, masih bingung soal CD. Sony langsung tancap gas. Mereka ngerti banget kekuatan CD. Penyimpanan super besar, biaya bikinnya lebih murah dari kaset. Ini artinya, yang bikin game bisa buat game lebih besar dan lebih seru. Dan yang jual game bisa kasih harga yang lebih menarik. Ini bener-bener ngubah keadaan. Perubahan besar cara game dibuat dan dijual.
CD udah siap mengguncang dunia. Sementara itu, Nintendo ngambil keputusan penting. Mereka tetap pakai kaset buat konsol besar mereka berikutnya, Nintendo 64. Kaset emang punya kelebihan, loadingnya lebih cepat, lebih susah dibajak, tapi bikinnya mahal. Tempat nyimpen datanya terbatas. Ini ngebatasin banget jenis game yang bisa dibuat. Yang bikin game, apalagi yang bukan dari Nintendo, mulai ngerasa terkekang. Mereka lihat CD itu bagus. Mereka lihat apa yang ditawarin Sony. Tempat yang dukung ide-ide besar mereka. Tempat yang lebih enak buat yang bikin game. Keadaan mulai berbalik. Pelan-pelan, tapi pasti. PlayStation akhirnya keluar di Jepang, Desember 1994. Hidup itu emang suka aneh ya jalannya. Kadang kejadian paling buruk, masalah paling besar, justru jadi awal dari sesuatu yang luar biasa. Coba deh pikirin. Kalau aja Nintendo nggak ngekianatin Sony tahun 1991. Kalau aja mereka nepatin janji. Kalau aja Nintendo PlayStation jadi keluar sesuai rencana. Dunia game sekarang bakal kayak gimana ya? Apa Sony bakal bikin konsol sendiri? Apa PlayStation yang kita kenal sekarang bakal ada? Pertanyaan yang menarik banget. Pertanyaan yang penuh ironi. Pengkhianatan itu pukulan berat buat Sony. Buat Ken Kutaragi. Tapi itu juga jadi penyemangat yang kuat. Itu tantangan terbesar. Nintendo, pas mau tetap berkuasa, malah nggak sengaja nyiptain saingan terberat mereka. Mereka bikin Sony jadi kejepit. Dan Sony keluar buat ngelawan. Mereka salurin kemarahan mereka, kekecewaan mereka, semua kemampuan mereka. Angka nggak pernah bohong. PlayStation nggak cuma bersaing, dia menguasai pasar, dia ngalahin semua saingannya. PlayStation yang pertama, kejual lebih dari 100 juta di seluruh dunia. 100 juta. Bayangin coba, Nintendo 64, konsol yang keren juga sih, kejual sekitar 33 juta. Angka yang lumayan, tapi jauh banget dari angkanya Sony. Orang-orang udah milih, mereka milih CD, mereka milih cara main game ala Sony. Pengkhianatan itu akhirnya berbalik. Teman yang disingkirin itu sekarang jadi raja konsol yang gak terkalahkan. Suksesnya Sony lanjut terus. PlayStation 2 datang, dan itu jadi konsol paling laris sepanjang masa, lebih dari 155 juta. Sementara Nintendo, malah kesulitan di zaman baru ini. GameCube walaupun baru dan punya game-game keren, nggak bisa nyaingin pasar PS2. Nintendo tetap bikin game bagus. Tapi mereka bukan lagi yang paling jago di konsol rumahan. Gelar itu sekarang punya Sony. Perusahaan yang beberapa tahun sebelumnya dipermalukan Nintendo di depan umum. Benar-benar pembalasan yang keren. Cerita yang luar biasa. Coba pikirin, gimana kalau mereka dulu nerima Sony? Gimana kalau Nintendo PlayStation beneran jadi kenyataan? Right? Kejadian tahun 1991 itu nggak hilang gitu aja. Ninggalin bekas yang nggak bisa dilupain. Mungkin kayak luka permanen. Tapi juga jadi bukti ketangguhan dan keinginan kuat. Dunia game sekarang ini adalah hasil langsung dari momen penting itu. Persaingan ketat antara Sony, Nintendo, terus Microsoft, bikin banyak penemuan baru. Itu ngelewatin batas-batas yang ada. Itu ngasih pemain game pengalaman yang luar biasa. Apa dunia game bakal seramai dan seheboh ini tanpa pengkhianatan di awal itu? Kayaknya sih enggak. Masalah, seperti biasanya, justru bikin kemajuan. Itu maksa semua orang jadi lebih baik, berjuang lebih keras. Buat Sony, warisannya jelas. Merek PlayStation jadi identik sama game buat jutaan orang. Mereka bangun kerajaan. Itu bikin Ken Kutaragi jadi legenda. Itu buktiin kalau perusahaan dari luar dunia game nggak cuma bisa masuk, tapi juga bisa menguasai. Sukses mereka didorong sama keinginan buat buktiin Nintendo salah, buat nunjukin ke dunia kemampuan mereka. Setiap PlayStation yang kejual, itu kayak jawaban buat rasa malu di tahun 1991. Pernyataan kemenangan yang diam-diam, atau mungkin juga nggak terlalu diam-diam. Mereka ubah momen memalukan perusahaan jadi kemenangan miliaran dolar. Itu warisan yang kuat banget. Buat Nintendo, warisannya lebih rumit. Mereka bertahan. Mereka beradaptasi. Mereka nemuin cara baru buat bikin inovasi dengan konsol kayak Wii dan Switch. Mereka masih punya karakter-karakter game yang paling disukai di dunia. Tapi pertanyaan gimana kalau soal kerja sama Sony itu bakal selalu ada. Apa mereka belajar dari situ? Mungkin aja.